Konstruksi adalah salah satu industri paling berbahaya di dunia, padahal hampir semua kematian bisa dicegah. 6 tragedi ini mengungkap jurang yang sama, peringatan jelas dari ahli diabaikan demi target waktu dan keuntungan. Aturan keselamatan lahir dari darah korban sebelumnya, namun pengawas tetap memilih melanggarnya. Sudah saatnya keselamatan menjadi prioritas utama, bukan sekadar formalitas. Berikut adalah 6 kematian pekerja konstruksi paling mengerikan yang pernah tercatat. Pada Kamis pagi 27 April 1978 di Willow Island, West Virginia, 51 pekerja konstruksi naik ke platform kerja setinggi 50,6 meter di dalam salah satu menara pendingin beton raksasa setinggi 131 meter. Mereka sedang membangun fasilitas pendingin untuk perluasan pembangkit listrik Pleasants milik Allegheny Power Systems. Tak seorang pun menduga itu akan menjadi hari terakhir mereka. Proyek menggunakan metode slip form, pengecoran semen secara terus-menerus sambil menaikkan backcasting. Sehari sebelumnya, lapisan beton baru telah dituang. Semen tersebut masih dalam proses pengerasan kimiawi yang memerlukan waktu cukup, terutama di bawah pengaruh suhu dan kelembapan udara. Namun, kru memutuskan melanjutkan pekerjaan. Pukul 10 pagi, derek mengangkat muatan ketiga beton basah. Tiba-tiba derek bergeser mentransmisikan getaran dan beban berat ke lapisan semen yang belum mencapai kekuatan optimal. Struktur pun runtuh secara dramatis ke dalam. Perancah hancur, menyeret 51 pekerja jatuh dari ketinggian 50,6 meter. Mereka meluncur ke bawah sekitar 3 detik sebelum akhirnya tubuh mereka dihantam puing beton dan baja di dasar. Tak ada yang selamat. Kecelakaan ini menjadi yang paling mematikan dalam sejarah konstruksi Amerika saat itu. Investigasi menemukan akar masalahnya. Keputusan nekat melanjutkan pekerjaan tanpa menunggu beton benar-benar mengeras. Tidak ada penundaan, tidak ada evaluasi ulang, hanya ambisi menyelesaikan proyek tepat waktu. Tragedi ini mengubah cara industri konstruksi memandang keselamatan, menekankan pentingnya kesabaran dalam proses pengerasan beton dan kepatuhan prosedur. 51 keluarga kehilangan ayah, suami, dan saudara hanya karena kesalahan perhitungan waktu yang seharusnya bisa dicegah. Pada 2 Juni 2022, seorang pekerja berusia 39 tahun tewas tragis di pabrik pengecoran Caterpillar Mapleton, Illinois. Baru 9 hari bekerja sebagai spesialis peleburan, pria itu jatuh ke dalam bejana peleburan berisi besi cair setinggi 3,35 meter yang dipanaskan hingga lebih dari 1093 derajat Celcius, suhu yang jauh lebih panas dari lava gunung berapi. Tubuhnya langsung hangus tak bersisa karena panas ekstrim yang menguapkan cairan tubuh dan membakar jaringan organik dalam sekejap. Rekan kerja yang menyaksikan hanya bisa terpaku tak berdaya. Pengecoran harus didinginkan berjam-jam sebelum tim penyelamat bisa mengangkat sisa-sisa kerangka. OSHA menemukan pelanggaran serius, pagar pengaman yang tidak memadai dan penugasan pekerja baru tanpa pelatihan pencegahan jatuh yang cukup. Raksasa industri ini didenda sekitar 2,3 miliar rupiah. Tragedi serupa terjadi pada 27 April 1978 di Willow Island, West Virginia. Sebanyak 51 pekerja konstruksi berada di platform setinggi 50,6 meter di dalam menara pendingin beton setinggi 131 meter yang sedang dibangun. Tiba-tiba struktur runtuh menewaskan seluruh kru dalam salah satu kecelakaan konstruksi terburuk di Amerika. Carlos Moncayo, pemuda 22 tahun asal Amerika Latin, tiba setiap pagi dengan penuh semangat di pusat New York. Sebagai buruh konstruksi imigran yang fasih berbahasa Spanyol, ia bekerja di proyek kondominium mewah kawasan 9 hingga 19 9 Avenue antara West 12th Street dan 13th Street. Bersama Sky Materials Corp, Tecta, dan Harco Construction, Carlos menggali fondasi di salah satu lingkungan termahal dunia. Sejak Februari 2015, The Money Inspection Services telah berulang kali memperingatkan bahaya parit tak dilengkapi penyangga sesuai standar. Aturan mengharuskan penggalian lebih dari 1,5 meter dipasang pengaman sebelum pekerja masuk, namun diabaikan. Pagi 6 April 2015, inspektur tiba pukul 09.45 dan menemukan parit sedalam 2,1 meter tanpa perlindungan. Ia melarang pengawas Alfonso Prestia, tapi pukul 10.35 parit sudah hampir 4 meter dan 4 pekerja termasuk Carlos berada di dalam. Evakuasi dituntut, metode aman ditawarkan namun ditolak.
Pukul 11.30 perintah keluar diberikan dalam bahasa Inggris. Peringatan Spanyol baru datang pukul 11.350 terlambat. Dinding parit setinggi 4 meter runtuh dahsyat. Carlos terkubur di bawah tanah berat beberapa ton, meninggal karena sesak napas dan tekanan menghancurkan tulang rusuk. Tim penyelamat butuh berjam-jam menggali hati-hati. Tragedi ini memicu dakwaan pembunuhan tingkat 2 terhadap pengawas dan perusahaan. Lisensi Harko dicabut. Jaksa Sivens menyebutnya tragedi yang sepenuhnya dapat dicegah. Kasus ini mengingatkan pekerja imigran dimanapun, keselamatan bukan formalitas, melainkan nyawa. Pada pukul 14.30 tanggal 15 Maret 2008, sebuah derek menara setinggi 76 meter milik Fafco tiba-tiba roboh di lokasi pembangunan kondominium mewah 43 lantai di 303 East 50 Sutter Street, Turtle Bay, Manhattan. Tragedi mengerikan ini menewaskan 6 pekerja konstruksi dan 1 warga sipil yang sedang berada di apartemennya. Lengan derek menembus dinding bangunan tetangga, menewaskan korban tak bersalah itu seketika. Sebanyak 24 orang lainnya mengalami luka-luka serius. Kecelakaan ini dipicu oleh serangkaian kesalahan fatal hanya dalam beberapa jam sebelumnya. Pekerja baru saja menambahkan 4 bagian tiang untuk meninggikan derek. Selanjutnya, mereka berusaha memasang balok pengikat lateral di lantai 18 menggunakan tali polyester. Padahal, instruksi pabrik menuntut jumlah tali yang 2 kali lipat, namun kru hanya menggunakan separuhnya. Mereka bahkan memakai tali yang sudah rusak dan tidak melindungi tali dari pinggiran logam tajam. Saat pengangkatan dimulai, tali putus. Kerapen stabil jatuh memicu reaksi berantai yang melepaskan seluruh penyangga lateral. Derek raksasa itu pun ambruk dalam hitungan detik, menyapu area kerja seperti domino raksasa. Investigasi OSHA menemukan pelanggaran berat, penggunaan peralatan tidak layak, prosedur yang diabaikan, serta upaya lompat derek tanpa alat bantu yang tepat. 2 bulan kemudian, derek serupa kembali runtuh di Manhattan. Sayangnya, hingga 2014, pemerintah kota baru melaksanakan kurang dari separuh rekomendasi keselamatan. Carey bekerja di perusahaan keluarga Brindle Site Services yang didirikan ayahnya, John Kevin Brindle, 28 tahun silam. Perusahaan ini dikenal handal dalam penggalian dan pembuatan parit di berbagai proyek di Carolina Utara. Pada musim panas 2022, mereka mendapat kontrak memasang pipa saluran pembuangan di kawasan perumahan baru Albemarle. Pagi itu, seorang ahli keselamatan sudah berulang kali memperingatkan John Kevin. Parit sedalam 2,6 meter dengan dinding vertikal harus dipasang penyangga sesuai standar keselamatan. Namun, peringatan lisan dan tertulis diabaikan. Carey pun turun ke dalam parit. Tiba-tiba, dinding tanah runtuh dengan cepat mungkin akibat getaran alat berat dan tumpukan tanah di tepi yang melanggar aturan. Carey sempat berlari, tapi parit terlalu sempit. Ia terkubur hidup-hidup di depan mata ayahnya sendiri. OSHA menemukan 3 pelanggaran serius dan 1 pelanggaran disengaja. Perusahaan didenda sekitar 1 miliar rupiah. John Kevin harus menyaksikan tim penyelamat menggali tubuh putranya dari puing-puing tanah. Ibu Carey, Tammy Boss, yang sebelumnya kehilangan seorang anak karena COVID-19 sempat berkata, rasanya seperti dihantam bata. Aku marah pada Tuhan. Putri bungsu Carey kehilangan kesempatan tumbuh bersama ayah yang penuh kasih. Tragedi ini menjadi pengingat pahit. Pengalaman puluhan tahun dan peringatan jelas tak cukup jika keselamatan diabaikan demi keuntungan. Stephen Lane, pria berusia 67 tahun asal Maine, adalah sosok pekerja keras yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di dunia konstruksi bersama saudaranya. Obituarinya menyebut ia meninggal saat melakukan hal yang paling dicintainya, bekerja bahu-membahu dengan keluarga. Clifford Lane, presiden Patriot Paving Group yang bermarkas di Glenburn, memimpin perusahaan yang telah puluhan tahun menangani proyek pengaspalan dan pembangunan di wilayah tersebut. Pada Juni 2024, Kota Brownfield menyewa perusahaan mereka untuk memperbaiki dinding penahan beton yang retak parah di Railroad Avenue. Dinding tersebut sudah lama dikhawatirkan warga karena rawan roboh menimpa pejalan kaki atau kendaraan. Ironisnya, perusahaan yang dipercaya memperbaiki bahaya publik ini justru menciptakan tragedi baru. Pagi 25 Juni 2024, hari pertama proyek, seorang ahli keselamatan berpengalaman berulang kali memperingatkan Clifford. Dinding yang tidak stabil itu wajib dipasang penyangga sementara sebelum ada pekerja di bawahnya.
Clifford mengabaikan peringatan lisan maupun rencana keselamatan tertulis milik perusahaan sendiri. Stephen dan rekan kerjanya turun ke area kerja mulai menggali di bawah struktur yang sudah rapuh. Tiba-tiba, getaran alat berat memicu keruntuhan. Potongan beton berat menghantam Stephen yang berada tepat di jalur jatuhnya. Rekan kerjanya sempat selamat, tapi Stephen tewas seketika. Clifford menyaksikan langsung dari atas. Investigasi OSHA menemukan 5 pelanggaran disengaja kategori paling berat. Clifford kemudian membantah hasil investigasi, memicu pertikaian hukum. Tragedi ini meninggalkan luka mendalam bagi keluarga. Seorang pemuda 22 tahun terkubur hidup-hidup di parit Manhattan setelah 2 bulan penuh peringatan tertulis diabaikan. Seorang ayah berusia 30 tahun tewas di depan mata ayahnya sendiri karena keputusan nekat tidak memasang penyangga parit. 6 pekerja plus seorang warga sipil tewas ketika derek setinggi 76 meter runtuh akibat tali pengaman yang hanya separuh dari standar dan sudah rusak. Seorang pria 67 tahun dikirim bekerja di bawah dinding beton retak yang sudah diperingatkan berkali-kali kepada saudaranya. Seorang karyawan baru hanya 9 hari pengalaman jatuh ke tungku besi cair setinggi 3,35 meter bersuhu lebih dari 1093 derajat Celcius tanpa pengaman memadai. Sementara 51 pekerja tewas jatuh dari ketinggian 50,6 meter saat menara pendingin runtuh karena beton belum cukup mengeras. Semua kecelakaan ini telah diselidiki mendalam dan dinyatakan sepenuhnya dapat dicegah. Peringatan lisan tertulis hingga dari ahli keselamatan berulang kali diberikan, namun semua itu diabaikan demi target waktu dan keuntungan. Mengapa nyawa harus melayang dulu baru aturan keselamatan ditegakkan? Peraturan itu lahir dari darah dan air mata korban sebelumnya. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menikmati kisah-kisah yang menakjubkan seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan nyalakan notifikasi.